Shalom, selamat pagi sahabat Rehat. Melandasi kehidupan kita di hari ini, kita kembali disapa melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 25 Januari tahun 2022. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan bersyukur Engkau kembali mengizinkan kami menikmati hari baru karunia-Mu. Dan saat ini Tuhan, dalam keteduhan hati kami datang menghadap hadirat-Mu. Melandasi setiap hal yang akan kami lakukan di hari ini, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 7 ayat 2 sampai ayat 16. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai ayat 16. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukum atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan surat ini, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hati kamu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang telah berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itu kami menjadi terhibur.
Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah-tambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Sahabat Rehat, tema renungan kita hari ini, surat yang menduka citakan. Surah umpamo dong penah. Sahabat Rehat, pernah menerima surat yang isinya membuat Anda berduka cita? Tentu saja tidak ada di antara kita yang menginginkan hal demikian terjadi. Apalagi zaman sekarang juga sudah jarang orang menggunakan surat untuk menyampaikan pesan. Semua serba digital. Tetapi itulah yang dialami oleh jemaat di Korintus. Kalau kita membaca surat pertama dan 2 Korintus, kita menyaksikan ada begitu banyak persoalan di dalam gereja di Korintus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata." Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 4b. Paulus menuliskan surat untuk menegur kesalahan-kesalahan mereka dengan maksud mereka menyadarinya. Apa yang terjadi setelah itu? Akibatnya terjadilah sebuah kesadaran dari jemaat Korintus. Apa artinya pertobatan yang sejati di dalam Tuhan? Ayat 8 sampai ayat 11. Memang mereka sempat berduka cita membawa surat Paulus yang menegur kesalahan mereka. Tapi di balik duka cita itu lahir sukacita. Mengapa? Sebab kata Paulus, duka cita mereka adalah kehendak Allah yang membawa kepada pertobatan, dan pertobatan itu menghasilkan keselamatan. Beda dengan duka cita yang berasal dari dunia yang justru menghasilkan kematian. Sahabat Rehat, bagaimana respon kita ketika membaca surat cinta dari Tuhan, yaitu Alkitab? Apakah kita juga mengalami duka cita setelah mendengarkan teguran dari firman Tuhan? Duka cita yang mengantarkan kita pada pertobatan yang sungguh, sehingga hati kita mengalami sukacita yang besar. Hanya hati yang terbuka di hadapan Tuhan yang bisa mengalami semua itu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur lewat firman Tuhan hari ini yang boleh kembali hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan boleh menjadi sulu dan pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Terlebih Tuhan yang akan terus menolong kami, membuka hati kami untuk terus hidup dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama-sama Tuhan, kami datang berdoa untuk persekutuan kami di jemaat-Mu. Tuhan akan memberkati sehingga kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terlebih Tuhan memakai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati mereka sehingga senantiasa diberi kekuatan untuk senantiasa mengangkat pelayanan. Bahkan Tuhan,
Bersama-sama kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Biarlah Tuhan, boleh kehidupan kami jalani dengan takut akan Tuhan. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberkati setiap makanan, obat-obatan, bahkan uluran tangan dari keluarga, bahkan orang-orang yang Tuhan pakai, sehingga mereka boleh kembali mengalami kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan yang akan menjadi sumber penghiburan sejati bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan terus Tuhan anugerahkan, sehingga pekerjaan yang Tuhan embankan boleh kami angkat sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 saat ini. Berkati setiap usaha yang kami lakukan, sehingga boleh menghasilkan hasil yang terbaik. Pun Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berkati kami semua Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.